Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ya, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji salah satu bab dalam fikih salat berjamaah, yaitu namanya bab imamatus shalah. Imamah ini para jamaah ya, kalau dilihat dari definisi bahasa dia masdar, kata dasar. Amma ya ummu imamatan, yang artinya adalah pekerjaannya. Seperti itu kalau secara bahasa itu para jamaah artinya yang terdepan. Semacam itu. Kalau orangnya disebut imam. Pekerjaannya disebut imamah. Seperti itu. Pekerjaannya disebut imamah. Sehingga kemudian imam-imam itu secara bahasa al-mutaqaddim, orang yang ada di depan. Salah satu pembatal sholat berjamaah itu kalau makmumnya lebih depan daripada imamnya. Seperti itu. Nah, standar depannya yaitu ujung tumit kaki, bukan jari-jari. Sehingga kalau jamaah berdua itu sejajar ya, usahakan jangan sampai kalau kita jadi makmum ujung tumit kita melebihi ujung tumit imam, karena itu batal nanti. Semacam itu. Nah, orang khawatir maju karena nggak tahu, akhirnya milih nggak sejajar, agak mundur dikit. Itu bentuk kehati-hatian daripada nanti sholatnya batal gara-gara mendahului imam. Semacam itu. Nah, kalau menurut syariah para jamaah, salah satu kitab fikih yang menceritakan tentang imamatus shalah itu adalah Hasyiah Ibnu Abidin. Dijelaskan imamatus shalah istilahan hiya irtibat sholatul musolli bimusallin akhor. Jadi imamah itu adalah keterikatan sholat seseorang dengan sholat orang lain. Seperti itu. Yang ikat siapa Pak? Makmumnya Ustaz. Makanya kalau misalnya sholat sendirian ya, itu biasanya kalau ada yang mau jadi makmum terus kemudian ditepuk Pak. Itu kasih isyarat ya, semacam itu, Pak, saya jadi makmum ya. Seperti itu. Makanya ketika ada yang nanya itu nepuknya setelah sholat atau sebelum sholat, itu bukan gerakan sholat. Maka nepuknya sebelum sholat. Seperti itu. Ngasih tahu. Nah, tapi ngasih tahunya nggak perlu dijawab ya Pak. Walaupun sholat sunnah terus habis ditepuk gini-gini kayak gitu. Nah, itu ya udah aja sejalan-jalannya. Ya, kalau ditepuk nggak ngerti, biasanya kan makmum tuh berdua ditepuk biar sejajar mundur. Tapi ditepuk nggak ngerti-ngerti itu Pak. Bagaimana caranya Pak? Dibisikin, Pak mundur ya, saya mau jadi makmum. Terus dijawab, iya, ya batal.
Seperti itu. Itu ya teknis sajalah. Tapi imamah itu ada keterikatan sehingga kemudian ya para jamaah takbirnya pun kalau bisa tidak hanya jahar tapi lantang, Pak ya. Terdengar seluruh makmum. Seperti itu. Sebab para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari keterikatan ini apa? Mengikuti Pak secara penuh. Sehingga tidak boleh makmum itu membersamai. Dan makmum itu nggak boleh kemudian terlambat terlalu jauh. Yes. Nah, dari mana taunya? Dari dari takbir imam, ya, semacam itu. Kalau dalam hadis itu para jamaah ya, kalau imamnya Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Nggak boleh imamnya baru Allah, terus makmumnya Allah. Itu namanya membersamai. Ya, mau ruku ya Allahu Akbar, sehingga kayaknya dulu pernah dibahas ya tentang takbir indikol itu. Jadi takbir itu bukan saat ruku dan bukan saat berdiri misalnya di bab ruku ya. Tapi saat perpindahan. Termasuk kemudian saat bangkit dari sujud seperti itu. Dan makmum harus sabar nunggu sampai selesai takbirnya imam para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sedikit ya Pak, sekedar pengingat. Kadang hal-hal sepele semacam ini lupa Pak. Misalnya begini, ini panjang ya. Misalnya sujud gini nih. Terus mau berdiri, itu Allahnya dari sini. Allahu Akbarnya di sini. Dan makmum itu nggak boleh ngangkat kepala sebelum imam apa? Selesai takbirnya. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, kalau misalnya pendek, ya berarti kan duduk istirahat tuh. Allahu Akbar, barnya di sini. Pikiran makmum, oh Allahu Akbarnya pendek, berarti duduk. Makmumnya jangan naik, nanti duluin. Sehingga makmumnya itu Allahu Akbar gini. Nah, imamnya pas naik baru naik. Semacam itu. Nah, itu tujuannya agar tidak membersamai, namanya muqaranah. Membersamai nggak boleh, apalagi mendahului. Terlambat juga nggak boleh, Pak. Terlambat tuh gimana? Imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dianya masih berdiri. Sehingga dalam hadis itu man adroka ruku'an qabla an yuqimal imam sulbahu faqad adroka rokatan. Kalau ada orang rukuknya bersama imam sebelum imamnya sami Allahu liman hamidah, maka rokaatnya sah kata Rasul. Itu di bab makmum masbuk. Seperti itu. Sehingga harus ruku bareng, harus iktidal bareng, harus sujud bareng, ngikuti tapi nemui. Apa ya bahasanya ya? Misalnya Allahu Akbar, ruku. Baru makmumnya Allahu Akbar. Ini rukunya harus ketemu. Tidak boleh kemudian Allahu Akbar. Makmumnya baru Allah, imamnya sudah sami Allah. Itu namanya terlambat. Semacam itu, maka wajib tumak ninah. Kalau dicolek jadi imam, ya tumak ninahnya yang agak panjang, menghargai hak makmum. Semacam itu. Nah, itu dalam proses berjamaah, sehingga tujuan pokok jadi imam itu ya diikuti, Pak. Seperti itu. Ya, imamnya ruku, ikut
ruku. Jangan imamnya i'tidal kita baru ruku. Kalau para ulama di kitab-kitab fikih itu, para jamaah mencontohkannya kayak hewan berkaki 4. Yang depan, kaki depan imam, kaki belakang makmum. Sehingga kaki depan itu Pak kalau ngangkat, kaki belakangnya nunggu. Sampai kaki depannya nempel ke bumi, baru kaki belakang ngangkat. Sebab kalau buru-buru, kaki depan belum nempel ke bumi, kaki belakangnya ngangkat, jatuh itu hewannya. Itu analogi sederhana bahwa salah satu perusak jamaah itu membersamai imam. Hal ini sepele ya Pak, tapi kadang sering dilakukan. Baru Allah sudah gerak. Apalagi kalau anak kecil tuh Pak. Anak kecil itu belum waladhdallin sudah amin kan kayak gitu. Seperti itu. Terus ada yang komplain. Kayaknya kumisen, ya kumisen juga anak kecil itu Pak. Ya, sebab apa? Tingkahnya kayak anak kecil, semacam itu. Sholatnya main-main. Ya. Nah, jadi para jamaah, rahimani wa rahimakumullah ya, hal sepele ya Pak. Termasuk salam tuh Pak. Salam itu dianggap kelar kalau sudah 2. Makanya kalau sudah 2 yang makmum masbuk baru naik. Sehingga tunggu dulu imam selesai salam 2 kali baru kita nengok. Jangan 1 kali terus kita nengok sebagai makmum. Seperti itu. Sebab salam itu 1 isinya 2. Semacam itu. Penutup sholat itu salam, tapi isi salamnya 2. Salam pertama tengok kanan, salam kedua tengok kiri. Alasan sederhananya gini Pak, kalau orang sudah selesai sholat dengan cukup 1 salam, berarti salam kedua di luar sholat. Padahal salam kedua itu sunnah di dalam sholat, bukan di luar sholat. Sehingga walaupun hitungannya 1, tapi 2 tuh sepaket tuh para jamaah. Nah kitanya kadang baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, itu buru-buru kan. Semacam itu. Ya kalau yang nggak pernah sholat berjamaah masa bodoh kan seperti itu. Ini yang sayang itu adalah buat ahli sholat berjamaah. Semacam itu para jamaah. Ya. Maka kemudian ya keterikatan itu dijelaskan sama syariah, syarat-syaratnya. Ya, puncak keterikatan tersebut adalah mengikuti secara penuh. Tidak boleh menyelisihi. Menyelisihi itu isinya 3. Membersamai, ya, mendahului, sama terlambat yang keterlaluan. Ya, mukhalafah sadidah namanya. Seperti itu. Baik, ya sumbernya adalah hadis Bukhari Muslim ya Pak. Rasul bersabda dari Abu Hurairah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Makanya ada testingnya tuh. Sawu sufufakum. Itu testingnya itu Pak. Lurus. Kadang makmumnya nggak nurut Pak. Seperti itu. Nggak nurut tuh. Pak mohon diluruskan maju ke depan. Bukannya maju malah ngeliatin imamnya tuh. Mau imamnya bilang ini lebih sepuh kayak gitu seperti itu. Sehingga ya bingung-bingung juga. Ya udahlah. Yang penting sudah dikasih tahu. Padahal harusnya ketika imam bilang lurus ya ikut. Mau lebih sepuh, mau bacaannya lebih bagus, mau ilmunya lebih tinggi, makmum kaidahnya mengikuti. Seperti itu para jamaah.
Maka Rasul mengatakan fala takhtalifu, jangan menyelisihi. Jangan berbeda. Nah, jangan menyelisihi imam. Dicontohin sama Rasul, fa idza kabbaro, kalau imamnya mengucapkan Allahu Akbar, fakabbiru, lalu atau maka. Fa itu artinya berikutnya. Sehingga kemudian nunggu imamnya selesai dulu takbir, baru takbiratul ihram. Wa iza raka'a, kalau imamnya ruku, berarti harus sudah sempurna rukunya. Belum ketika masih ketika baru menjelang ruku sudah turun, semacam itu. Taunya di mana imamnya rukunya sempurna? Di takbirnya selesai. Seperti itu, sehingga ya ruku sujud itu dari mulai awal sampai akhir, semacam itu. Panjang gimana? Gak apa-apa, Pak. Bukan Quran. Misalnya Allahu Akbar, gak apa-apa. Tapi itu kan beralif-alif ya, azan juga beralif-alif, Pak. Adzan lebih panjang lagi tuh. Allahu Akbar, Allah, kan kayak gitu. Nah, kenapa nggak dipakai ilmu tajwid? Ya bukan Quran. Yang penting pas waktunya ada mad ya panjang. Nggak ada istilah kemudian mad lazim kalimi musakol berarti harus 6 alif. Ini mad tobi'i 2 alif. Itu di Quran saja. Takbir itu zikir. Sehingga kadang dari sujud ke ada duduk istirahat di mazhab Syafi'i ya Pak. Itu ya dari mulai sujud, duduk sampai berdiri itu 1 kali takbir. Dan itu lumayan panjang. Ya, begini maaf ya para jamaah. Yang dari sujud gini nih. Allahu Akbar. Itu panjang, itu nggak bisa pendek. Nah, di mazhab Hambali sampai yang tadi itu Allahu Akbar. Seperti itu. Tapi kalau begini, terus begini, pas naik baru takbir, saya kurang tahu Pak sumbernya apa. Nah, sehingga saya pernah diminta DKM tuh Pak. Takbirnya jangan pas kayak gitu, makmumnya keduluan. Ya saya gimana ya Pak, saya tahunya itu kata saya. Kecuali bapaknya mendatangkan referensi, saya ikut, nggak apa-apa. Nanti siapa yang tanggung jawab kalau ditanya di akhirat? Kalau ini, jadi begini tuh, sujud, diam, baru begini, Allah. Seperti itu. Ya, para jamaah. Batalin sholat enggak sih? Ya, enggak, kan wilayah sunnah. Tapi prosesnya itu di riwayat hadisnya ketika mengangkat kepala, bukan bangkit dari duduk. Dan enggak ada 2 takbir di duduk istirahat itu. Sehingga pilihannya langsung ke atas. Sama yang kedua sampai duduk. Naiknya tidak perlu. Seperti itu. Baik, ya tujuannya tadi tidak lain tidak bukan agar diikuti. Gimana kalau takbirnya pas ruku baru bilang Allahu Akbar, yang nggak sunnah Pak? Kalau sunnah sudah ruku, sunnahnya baca tasbih. Kalau gini nih, kan ada yang modelnya gini ya. Allahu Akbar, kalau sudah gini itu sunnahnya subhana rabbiyal azim. Bukan takbir. Takbir itu disebut intikal ketika pindah.
Kalau sudah begini ya, mau pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subhana rabbiyal azim, yang tasbih sunahnya. Seperti itu. Ya, para jamaah. Karena ada takbir intikal, ada zikir ruku. Itu tempatnya beda. Ada takbir intikal, ada zikir sujud. Zikirnya beda. Takbir intikal takbir, zikir ruku sujud tasbih. Ya sekali lagi sepele sih Pak kelihatannya, tapi kadang mempengaruhi dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sudah begitu masalah enggak sih. Kan itu bukan wilayah kewajiban. Sholatnya sah-sah saja. Aman lah semacam itu. Kalau baca Quran itu lahannya lahan khofi. Bukan lahan jali. Seperti itu. Sama pernah ditanyain ada orang salah baca suratnya kayak gitu. Yang nggak baca surat juga nggak apa-apa sih. Seperti itu. Yang penting Fatihahnya benar kan seperti itu. Sehingga kalau misalkan waladdallin, amin, Allahu Akbar, subhanallah nggak Pak? Nggak perlu ikut aja. Cuman habis selesai paling gerutu, ini imam apaan kayak gitu. Tapi aslinya nggak masalah para jamaah. Seperti itu. Lewat dalil manapun ya setahu saya. Sebab dalilnya satu. Ya. Iza shallaita fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Setiap rakaat itu yang penting harus ada bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Baca surat sih ya tambahan saja. Ibadah sunnah. Semacam itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini terlalu lebar ya Pak. Nanti baru. Baik. Nah sekarang fadlul imam ya para jamaah. Masih pengantar ini. Keistimewaan menjadi imam. Jumhur ulama Pak menyatakan bahwa salah satu amal terbaik dalam sholat berjamaah itu atau di musola itu jadi imam. Baru muadzin. Seperti itu. Makanya di hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah ya Pak. Ada Dawud ya, bin Abi Hindun. Itu cerita ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Lalu ngomong, ya Rasulullah dullani ala amalin a'malu. Tunjukkan pada aku ya satu amalan yang saya pengen mengamalkannya ya Rasul. Apa jawab Rasul? Kun imama qaumik. Kalau bisa kamu jadi imam sholat kaummu ya. Fa illam tastati fakun muadzinuhum. Kalau enggak bisa jadi tukang azannya. Dan tukang azan itu istimewa loh Pak. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Anas bin Malik. Kalau orang terus-terusan sampai 7 tahun azan para jamaahnya, itu jasadnya haram dimakan sama hewan yang ada di kuburan utuh Pak. Dan saya pernah mendapatkan cerita dari seorang jamaah para jamaah. Dia cerita, saya itu punya saudara kayak gitu. Ya di satu daerah lah ya para jamaah. Semacam itu. Terus kemudian dia ngomong, baca Qur'annya sih pas-pasan. Ya kerjaannya jadi marbot lah. Azan, sholat, di kampung itu. Dikubur, wafat. Ya. Cerita beliau seingat saya 15 tahun kemudian, itu kuburannya digusur karena ada proyek lah Pak. Pas digali itu masih utuh. Ya saya bilang itu tukang azan Pak Haji. Ada riwayatnya. Ya kalau tukang azannya aja semulia itu apalagi imamnya.
Di situ tuh para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi biasanya ya Pak, yang baik-baik tuh berat Pak. Sehingga dorong-dorongan tuh, kamu saja jadi imam kan seperti itu. Kamu saja yang adzan. Nah, karena amal luar biasa, maka sebaiknya yang melakukan ya orang yang memenuhi syarat. Ya. Apa sih syaratnya? Sederhana. Ngerti fikih sholat, sama bacaannya benar. Itu saja. Semacam itu. Kenapa? Kalau nggak ngerti fikih sholat, dia supir, Pak. Supir itu, kalau nggak bisa nyetir, tapi bilangnya ngaku bisa, bawa penumpang, nggak sendirian Pak celakannya. Bareng-bareng. Seperti itu. Dan kadang problem jalanan itu bukan ketika lancar-lancar saja, ketika ada masalah mendadak. Sholat pun sama. Sehingga saya itu pernah ditanya gini, saya punya imam kayak gitu. Terus tasyahud awal itu kan Rasul pernah meninggalkan Pak dan tidak diulang. Maka ulama sepakat tasyahud awal itu wajib sholat bukan rukun. Dia udah berdiri, kita subhanallah. Tapi imamnya kayaknya nggak ngerti, nggak turun-turun. Ya saya bilang imamnya yang ngerti, bapaknya yang nggak ngerti. So kalau turun batal Pak sholatnya Pak. Sudah kayak gitu, nanya lagi yang kedua, tanda nggak ngertinya nih Pak ya. Bagaimana kalau imamnya kayak gitu? Baru setengah terus kitanya subhanallah, berarti makmum tukang ngintip kata saya. Karena kalau rakaat kedua imam itu selesai takbirnya dia lupa tasyahud awal, selesai takbirnya kan di atas. Dan makmum nggak tahu imam sampai atas atau enggak. Masa lagi sujud subhanallah kan kayak gitu. Dia tahu kan, wah imamnya berdiri kan kayak gitu. Tapi baru subhanallah, ya berarti makmumnya tukang ngintip Pak. Seperti itu. Berarti kan problemnya di makmum juga. Seperti itu. Nah, biasanya karena ketidakmengertian para jamaah, makmumnya nggak ngerti, imamnya nggak ngerti itu. Subhanallah, nggak turun. Subhanallah lagi, nggak selesai itu. Goyah imamnya, kan itu problemnya. Ini gimana ya kayak gitu? Benernya apa sih? Kan seperti itu. Maka kemudian keahlian di bab sholat itu penting bagi imam. Ada kasus lain yaitu takbir para jamaah. Allahu Akbar sambil ngangkat tangan tuh Pak di sholat Id. Yang 7 kali sama 5 kali. Itu kan sunnah. Jumhur ketika setelah takbiratul ihram, Imam Abu Hanifah sebelum ruku. Kalau telat ya udah aja. Dia nggak harus sujud sahwi, nggak ada apa. Biasanya di kitab-kitab fikih itu kalau sudah baca basmalah, maka tidak sunnah takbir lagi. Bahkan kalau takbir bermasalah karena mutus Fatihah. Kasusnya makmumnya nggak ngerti, imamnya nggak ngerti. Mic-nya nggak gini, Pak. Aman kalau mic kayak gini. Walaupun ketarik-tarik kaki, ya. Mic-nya yang begini tuh, yang di sini tuh. Sehingga kesenggol lutut itu jatuh. Kalau sholat itu kan jamaahnya banyak. Sehingga pikirannya udah grogi itu. Ya saya cerita kayak gini karena pernah khutbah dan ngadepin, dibisikin kan sama DKM-nya tuh. Saat khutbah aja ya imamnya sudah ada kayak gitu. Oke, kecuali Jumat saya Pak. Kalau Jumat itu biasanya saya tawarkan dulu, apa enggak sebaiknya saya aja. Karena dia sepaket. Semacam itu. Ya walaupun kemudian imamnya lebih alim lah. Cuman jadwal khutbah Jumatnya saya, ya biasanya saya menawarkan diri. Karena Jumat itu khutbah imam satu paket.
Kalau id apa enggak masalah. Karena khutbah id itu salah juga aman, Pak. Seperti itu. Enggak ada khutbahnya juga sholat id itu sah. Seperti itu. Ya maka ya, silahkan. Ternyata jatuh. Ya saya kan di belakangnya, orang khotibnya. Seperti itu. Makmumnya subhanallah. Ya masa saya bilang, Pak jangan subhanallah. Ya sama aja nanti. Sehingga imamnya tuh grogi. Udah kayak gitu nggak berhenti lagi. Subhanallah, subhanallah. Padahal sudah baca, ketika begini dia bilang sudah, karena jatuh kan pengen kedengaran langsung baca surat Al-Fatihah kan. Harusnya kalau sudah baca Al-Fatihah ya udah biarin aja. Di subhanallahin takbir lagi. Kalau sudah begitu kan siapa yang tanggung jawab? Nah, di situ para jamaahnya. Nah, sehingga kemudian imam itu dalam hadisnya apa? Domin, nanggung makmum. Baik pahala atau kesalahan ya, Pak. Kalau dalam hadis itu sholat berjamaah itu 27 derajat, imam beda, Pak. Dianya sama hitung makmumnya berapa kali 27, kan enak tuh. Tapi kalau salah ya hitung juga makmum. Jadi dia yang nanggung seperti itu. Resiko jabatan tinggi, gaji besar, ya resikonya tinggi juga. Seperti itu. Tapi itu kan gak ada gajinya, pahala maksudnya. Seperti itu. Wal mu'adzin mu'taman. Kalau tukang azan itu modalnya amanah saja. Enggak terlalu banyak fikih. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma arsidil a'imah. Beri petunjuk, pahamkan dia tentang agama untuk para imam. Karena imam butuh paham agamanya lebih dari sekedar baca Al-Qur'annya. Seperti itu. Ada sahabat umur 7 tahun, satu kelompok datang ke Rasulullah, ya Rasul siapa yang jadi imam? Yang paling bagus bacaannya. Ternyata anak umur 7 tahun. Itu tidak langsung dijadikan imam. Dididik dulu. Biar ngerti hukum sholat. Ya, sehingga ketika Rasul menjelang wafat itu, yang bacaannya paling bagus Ubay ibnu Ka'ab. Tapi yang ditunjuk Rasul yang paling faham sunnah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Paling lama beliau. Seperti itu. Kenapa? Kata para ulama, kebutuhan fikih itu lebih besar daripada bacaan. Semacam itu. Baik, nah kalau makmum didoain sama Rasulnya apa? Mohon diampuni kalau enggak amanah. Kan dia kaitannya dengan waktu, Pak. Belum maghrib sudah azan. Orang pada buka, kan kayak gitu. Berarti enggak apa tuh? Enggak amanah. Jumhur itu, para jamaah, ya, sholat Jumat itu, imam naik salam, itu sudah harus masuk waktu zuhur. Ada mazhab yang boleh sebelum zuhur, tapi jumhur ulama mengatakan harus zuhur. Saya pernah disuruh tuh, Pak, Ustadz naik. Belum, Pak, 3 menit lagi, kata saya. Seperti itu. Nggak apa-apa naik aja. Enak banget, Pak. Nggak apa-apa naik aja semacam itu. Ntar kalau salah siapa yang tanggung jawab kan? Nah, zaman dulu ada aplikasi itu, Pak. Nggak tahu masih ada apa enggak. Ini nggak apa-apa ya, apa ini. Dulu saya pakai aplikasi Muslim Pro tuh, Pak. Yang pakai satelit tuh. Ya, kalau sekarang kan banyak lah semacam itu. Nah, karena jam masjid bisa error. Seperti itu. Belum, Pak, 3 menit lagi. Enggak apa-apa, maju aja. Nah, itu kan problem para jamaah. Kalau saya nurut, maju aja, nurutin. Nanti di akhirat saling
Ini tuh, saya disuruh sama dia. Kata dianya, kenapa mau kalau belum masuk waktu? Kan kayak gitu, Pak. Seperti itu. Nah, para jamaah, maka syarat tukang azan itu apa? Mu'taman, karena dia azan saat masuk waktu sholat. Dulu ada kasus subuh para jamaah. Katanya kemalaman, semacam itu. Subuh itu orang mikirnya cuman kaitannya dengan puasa, Pak, semacam itu. Nah, tapi ternyata subuh itu juga kaitannya dengan sholat, kan? Semacam itu. Sehingga kemudian bedanya berapa tuh? 8 menit kalau nggak salah ya. 8 sampai 10. Ya tinggal pilih saja. Kalau yakinnya agak mundur, maka konsekuensinya masih boleh sahur. Sebab belum subuh, tapi jangan sholat subuh. Tapi kalau keyakinannya ini sudah subuh, maka nggak boleh sahur. Tapi kalau buru-buru, silahkan sholat subuh duluan. Seperti itu. Nah, maka ya kalau zaman dulu kan ngecek langsung ya, Pak. Oh iya, ada putih-putih, berarti fajarnya sudah muncul, kan kayak gitu. Zaman sekarang kan lihatnya apa? Jadwal, jam. Oh, udah geser nih dari barat, berarti zuhur. Oh, bayang-bayangnya sudah sama. Zaman saya kecil gembala kambing di tengah sawah kayak gitu, Pak. Diceknya pakai matahari. Karena jam nggak punya, namanya juga tukang menggembala kambing, kan. Tapi sumur banyak di tengah-tengah sawah itu. Seperti itu. Sehingga kemudian ya, ada hal-hal di mana waktu itu ya para jamaah tidak bisa menggunakan teknologi, Pak, semacam itu, tapi menggunakan ya manual lah, semacam itu. Alam, termasuk masalah kiblat. Kiblat itu kan sederhana, iya gimana? Nah, itu terjadi tuh para jamaah, ya, seperti itu. Jadi ada orang safar ya, Pak, di zaman Rasul. Terus kemudian kena kabut. Jadi bingung tuh, ini arah kiblatnya mana? Akhirnya kemudian apa? Ditentukan, udah ini nih. Selesai sholat, agak lama, masih di waktunya. Kabutnya ternyata salah kiblatnya. Semacam itu. Kalau zaman itu ada handphone, mungkin nelpon Rasul kali ya, Pak. Nah, ini sah nggak nih, kan kayak gitu. Berarti cuman kan nggak ada ini para jamaah. Akhirnya ya sudah jalan aja. Selesai safar datang ke Rasulullah. Sama Rasul nggak dijawab, turun ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu asbabun nuzulnya. Sehingga dikira-kira. Ya gampang lah. Termasuk masalah kiblat itu para jamaah. Al-Quran itu mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan tubuhmu ke Masjidil Haram. Seperti itu. Ya sederhana. Arah itu di zaman Rasul cuma 4. Barat, timur, selatan, utara. Sehingga orang yang di tengah gunung misalnya lagi mendaki, lagi apa, ya standarnya ngelihat matahari, ini kayaknya gunungnya masih Indonesia. Arah baratnya mana? Selesai itu para jemaah. Nggak harus pas. Zaman dulu nggak ada ahli astronomi, Pak. Rasul sendiri yang mengatakan, nahnu ummatun ummiyah. Jadi pakai apa? Menentukan tanggalnya. Ya pakai mata. Oh, hilal. Bilal kasih tahu. Masuk waktu Ramadan. Kan sederhana begitu.
Ketika ternyata mendung, oh nggak kelihatan, genapin 30 semacam itu. Kenapa ya Rasul? Kata Rasul, bulan itu begini nih. Berarti berapa? 29. Baru Rasul ngomong lagi, bulan itu berarti berapa? 30. Nggak mungkin bulan Hijriah 31 itu. Jadi gampang jalanin syariah itu para jamaah. Semacam itu. Terus ribut-ribut kan Pak. Harus ngikutin waktu Mekah kayak gitu. Lah kenapa? Apa yang melandasi itu bikin repot para jamaah. Iya, ke zaman sekarang ada internet. Suatu saat Pak internetnya nggak ada, bensinnya habis, listriknya nggak ada, orang pakai kapal apa tuh? Layar lagi, pakai kuda lagi kayak gitu. Karena apa? Sumber daya alamnya habis kan, manual lagi. Terus Mekah Arafah kayak gitu. Kirim tuh pakai kuda ke Jakarta. Nyampenya kapan, Mbak? Seperti itu. Bisa 3 bulan. Nyampe di Jakarta. Pak, Mekah 1 Dzulhijjahnya tanggal sekian. Di Jakartanya udah bulan Rabiul Awal. Ya sekarang aja gampang, ada internet, ada listrik, ada apa, sehingga keberadaan teknologi itu dalam menjalankan syariah bukan syarat, bukan kewajiban. Oh, udah Isa dulu Bang. Nah, sehingga kemudian menjalankan syariah Islam itu mudah. Orang awam bisa, ahli teknologi bisa. Kalau menurut syariah mudah, kenapa kita ruwet-ruwet? Seperti itu. Tapi beda, yang satu Selasa, satu Rabu, ya nggak apa-apa, yang penting sah kan. Kok kenapa yang penting sah? Sama-sama tanggal 9 puasanya. Yang Selasa, kamu puasa Arafahnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Yang Rabu, 9 Dzul kan sama. Semacam itu. Tidak harus sama para jamaah. Terkadang yang beda itu indah, Pak. Terkadang, ini cerita saja kan. Menikah itu indahnya kalau beda jenis kelamin, kayak gitu. Kalau sama musibah, Pak. Seperti itu. Karena beda, enak. Seperti itu. Beda keluarga. Kalau kakak adik aja, beda jenis kelamin, hobinya beda. Padahal bapaknya sama, ibunya sama. Ini keluarga beda, jenis kelamin beda, latar belakang pendidikan beda, tapi asik aja tuh sampai wafat. Kenapa? Ada kasih sayang, sehingga saling menghormati. Macam itu. Maka yang muda, yang nikmat itu kalau bisa bersama dalam perbedaan. Bukan maksain satu jalan. Ribut mulu nanti, Pak. Seperti itu. Baik, cukup ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.